Tribun News Today. Halo, apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales. Mari kita simak informasi terkini. Kita awali dari kabar nasional. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengatakan pemerintah akan tegas menerapkan batas usia jemaah pada ibadah haji 2022 yakni maksimal 65 tahun. Menurut Menak, batasan tersebut merupakan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Apabila pemerintah memaksakan pemberangkatan jamaah di atas 65 tahun, maka akan otomatis ditolak oleh pihak Kerajaan Arab. Menak mengatakan pemerintah telah siap memberangkatkan jemaah haji di tahun ini. Pemerintah juga telah menyusun skema keberangkatan dan kepulangan para jemaah. McDonald mengatakan akan meninggalkan Rusia secara permanen setelah lebih dari 30 tahun dan telah mulai menjual restorannya. Langkah itu dilakukan setelah menutup sementara 850 gerainya pada Maret. McDonald mengatakan keputusan itu diambil karena krisis kemanusiaan dan lingkungan operasi yang tidak dapat diprediksi yang disebabkan oleh perang Ukraina. Pembukaan restoran pertamanya di Moskow pada tahun 1990 melambangkan mencairnya ketegangan Perang Dingin. Setahun kemudian Uni Soviet runtuh dan Rusia membuka ekonominya untuk perusahaan dari Barat. Namun lebih dari 3 dekade kemudian, ini adalah salah satu dari semakin banyak perusahaan yang menarik diri. McDonald mengatakan akan menjual semua situsnya ke pembeli lokal dan akan memulai proses de-arching restoran yang melibatkan penghapusan nama, merek, dan menunya. Ini akan mempertahankan merek dagangnya di Rusia. Rantai mengatakan prioritasnya termasuk berusaha untuk memastikan 62.000 karyawannya di Rusia terus dibayar sampai penjualan selesai dan bahwa mereka memiliki pekerjaan di masa depan dengan pembeli potensial. Ustadz Abdul Somad menyebut dirinya dideportasi dari Singapura. UAS berangkat ke Singapura bersama istri, anak, serta sahabatnya dalam rangka liburan. Saat ditanya alasan kenapa dideportasi, UAS mengatakan pihak imigrasi Singapura tidak bisa menjelaskan kepada dirinya. Menurutnya berkas yang dibawanya ke Singapura sudah lengkap dan tidak kurang satupun. Namun saat hendak keluar, ia malah ditarik oleh pihak imigrasi saat orang yang membersamainya sudah keluar dari pemeriksaan, termasuk istri dan anaknya. UAS dimasukkan ke dalam ruangan dan terpisah dengan anak istrinya selama 1 jam. Di ruangan itu, UAS mengaku menghabiskan waktu selama 3 jam hingga akhirnya dipulangkan menggunakan kapal terakhir. Menurut informasi yang didapat dari otoritas imigrasi dan pemeriksaan, UAS tidak dideportasi, namun ada izin yang belum dipenuhi untuk berkunjung ke negara itu. Informasi terakhir datang dari sepak bola. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak semifinal cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2022. Sebelumnya Malaysia digadang-gadang akan menjadi lawan yang sepadan untuk Indonesia di babak semifinal. Pertandingan babak semifinal ini akan berlangsung pada Kamis 19 Mei di Stadion Tin Truong Nam Dinh. Pertandingan melawan Thailand ini pun menjadi pertemuan ketiga antara Alexander Polking dan Sintayong. Kedua pelatih ini sebelumnya sudah pernah bertemu sebanyak 2 kali di partai final pada AFF 2020 lalu. Secara head-to-head, Polking lebih unggul dibanding Sintayong. Meskipun unggul di atas Sintayong, nyatanya tak membuat Polking meremehkan skuad Garuda Muda di semifinal SEA Games ini. Pelatih asal Brazil itu mengatakan timnas U23 Indonesia merupakan lawan yang paling kuat di SEA Games, sebab para pemain timnas banyak dihuni oleh para alumni Piala AFF 2020 tahun lalu. Simak informasi selengkapnya di Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.